Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiraloda. Kembali kami hadir dalam HPDA Podcast untuk dapat memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas yang ada di kampus Universitas Wiraloda. Nah, kali ini aktivitas yang akan kami sampaikan berkaitan dengan aktivitas mahasiswa ya, yang kemarin telah selesai menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata di Indramayu Barat. Khususnya kemarin memang telah dilaksanakan kegiatan KKN di Kecamatan Anjatan, Hargelis, dan Kroya. Nah, hari ini kita akan bersama rekan-rekan dari kelompok KKN yang menyelenggarakan kegiatan KKN di Desa Sumber Mulia, Kecamatan Hargelis. Kita langsung panggilkan saja rekan-rekan dari kelompok KKN Sumber Mulia, Kecamatan Hargelis. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah ya teman-teman sekalian, siang ini kita bisa bertemu bersama di Mahapedia Podcast untuk bisa sharing informasi nih dan ngobrol-ngobrol berkaitan dengan apa yang memang telah teman-teman lakukan pas bulan Juli kemarin di kuliah kerja nyata. Nah, mungkin sebelum itu Sobat Wiraloda, enaknya kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang sudah hadir di Mahapedia Podcast ini. Bisa diperkenalkan dulu, Mas. Saya Dio Ferdinand Kristiadi, saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, dan saya pribadi selaku Ketua Kelompok KKN Desa Sumber Mulia. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dian Mardiana, saya dari Teknik Komputer, saya menjabat sebagai Wakil Ketua. Selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, saya dari Fakultas Hukum, saya sebagai seksi keamanan di kelompok Sumber Mulia. Oh, siap. Ini kan anggaplah 3 orang ya yang bisa kumpul di sini. Berarti semua anggotanya ada berapa? Totalnya 17 orang. Itu yang kelas reguler pagi ada berapa orang? Untuk kelas reguler itu ada 15. Nah, kelas sore atau kelas karyawan itu ada 2. Oh, berarti semuanya 17 ya. 17. Ini hampir semua dari program studi atau fakultas Unwir ada? Alhamdulillah ada. Oh, ada semua ya. Berarti anggaplah memang teman-teman semua ini yang mewakili ya Sobat Wiraloda, karena kalau 17 hadir di sini semua kayaknya nggak cukup. Iya. Jadi ada Mas Ketua, ada Mas Wakil, sama ada Mas seksi keamanan ya di sana. Berarti kemarin alhamdulillah lancar KKN nih. Iya, alhamdulillah. Ya, karena anggaplah sebulan ini kan bukan kalau dibilang sebentar juga tidak, lama banget juga tidak ya. Jadi anggaplah waktu itu sudah berjalan dengan teman-teman menyelenggarakan program kuliah di sana. Nah, ini mungkin Sobat Wiraloda banyak yang nggak tahu nih ya, Sumber Mulia tuh di mana sih? Jadi anggaplah karena mungkin kebanyakan rekan-rekan mahasiswa Unwir kan banyaknya yang dari wilayah Indramayu Timur ya. Betul. Ada beberapa dari Indramayu Tengah juga, tapi Sobat Wiraloda ini kan bukan hanya mahasiswa saja untuk yang mengikuti Mapedia Podcast ini. Bisa dijelaskan bahwa Sumber Mulia ini di mana berarti sebenarnya? Kalau untuk Sumber Mulia sendiri itu aslinya desa Pemekaran, Pak. Oh, Itu kata dari pihak kubu. Itu desa Sumber Mulia itu pemekaran dari desa Cipancu. oh ya. Nah, di ujungnya Kecamatan Hargelis itu adanya di Sumber Mulia karena berbatasan dengan Kecamatan Anjatan atau enggak di desa tetangga desa Kedung Bungu. Kayak gitu. Sama Wanguk. Oh, berarti anggaplah kalau misalkan kita main nih ke Indramayu Barat ya, pokoknya kalau masuk dari patrol itu kalau udah ketemu Wanguk, habis itu berarti Sumber Mulia ya. Betul, Oh iya, berarti seperti itu. Nah, kalau teman-teman kan anggaplah suatu bulan di sana pasti sudah mengetahui nih bahwa di Sumber Mulia itu potensi desanya seperti apa sih, dan masyarakatnya banyaknya mata pencahariannya sebagai apa berarti? Alhamdulillah untuk masyarakat khususnya desa Sumber Mulia ya Pak ya, mayoritas pekerjaan dari Sumber Mulia tersendiri adalah mungkin para pedagang. Karena mayoritas masyarakat di sana itu pedagangnya jualannya ke Pasar Wanguk, Pak. Oh, iya. Jadi aktivitas di desa tersebut sangat padat. Dari mulai jam 1 malam tuh udah banyak para pedagang yang ke Desa Wanguk. Oh, Desa gitu, Wanguk. Pasar Wanguk seperti itu. Tapi kalau lahan pertanian masih luas di Sumber Mulia? Alhamdulillah untuk lahan pertanian masih luas, Pak. Dan di situ masih banyak banget lahan pertanian. Cuman ya masih ada beberapa yang masih belum bisa dimanfaatkan untuk lahan pertaniannya karena faktor air, Pak.
dimana di situ kan tak ada hujan. Oh, sawahnya sawah Iya. tak ada hujan ya. Iya Pak. Berarti anggaplah selain memang tadi ada yang berprofesi sebagai pedagang atau UMKM, ada juga petani ya di Petani, sana ya, Pak. karena memang Sebagian, ya ya. masih banyak lahan pertanian. Nah, teman-teman di sana kan ini berarti tadi dijelaskan ada 17 mahasiswa ya yang memang terlibat dalam KKN di Sumber Mulia. Nah, berarti kemarin telah banyak menyusun program kerja nih, sehingga memang pada prosesnya kan itu harus dilaksanakan di sana. Siap, Pak. Nah, bisa dijelaskan Mas program kerja apa saja yang memang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di sana? Mungkin untuk program kerja sendiri dari program kerja Fakultas Pertanian. Fakultas Iya, Pertanian, iya. ambillah. Kalau untuk dari Fakultas Pertanian sendiri itu program kerjanya adalah pemanfaatan limbah galon, Pak. Jadi limbah galon tersebut kita menjadikan media pot untuk ditanami tanaman toga, tanaman obat keluarga. Iya. Karena di Sumber Mulia sendiri masih banyak lahan pekarangan yang kosong tapi tidak dimanfaatkan. Oh. Kayak gitu. Sudah mah di situ kan jarang ada petani gitu, maksudnya kayak yang mempunyai sawah tuh jarang, Iya. yang mempunyai padi itu jarang. Jadi kita nih punya inisiatif, punya inovasi bahwasanya daripada lahan pekarangan tidak kepakai atau jarang dimanfaatkan, terus kita juga ada inovasi lagi buat pemanfaatan limbah, yaitu jadi programnya pemanfaatan limbah galon untuk pekarangan di pekarangan kosong ditanami tanaman toga. Seperti itu. Berarti kemarin aktivitas yang dilakukannya apakah teman-teman door to door ke lingkungan masyarakat atau dikumpulkan di suatu tempat gitu? Kalau untuk dari saya sendiri dari Fakultas Pertanian itu door to door ke masyarakat, Pak. Karena gimana pun juga pasti masyarakat di Sumber Mulia mempunyai kesibukan masing-masing. Betul. Karena di siang hari mungkin pada istirahat karena Malamnya di pasar ya? Malamnya di pasar kalau Iya. di Sumber Mulia sendiri. Mungkin dari teman-teman dari Fakultas Ya, kalau Fakultas Teknik apa programnya berarti? Kalau program dari saya itu memperkenalkan tentang teknologi IoT, Pak, itu ke sekolah. Jadi saya melakukan tentang workshop. Nah, itu melakukan sebuah kegiatan di mana ada suatu alat nih bisa melakukan penyiraman otomatis. Seperti itu. Jadi misal keadaan tanahnya kering, itu akan menyirami secara otomatis, dan jika sudah lembab akan berhenti. Berarti itu sasarannya sekolah mana? Itu untuk SMP PGRI, Pak. Oh, di wilayah Sumber Mulianya? Sumber Mulia. Oh, berarti itu. Nah, berarti kemarin sempat dilakukan berarti masnya ke sekolah, terus kemudian sosialisasi seperti itu. Nah, apakah memang apa yang tadi ditargetkan oleh teknik komputer programnya itu bisa diterima di masyarakat sekitar Sumber Mulia? Untuk di masyarakat itu bisa diterima, Pak, karena soalnya masih banyak lahan pertanian yang seperti toga seperti itu ya, itu bisa dimanfaatkan, Pak. Oke. Kalau dari Fakultas Hukum sendiri ya? Kalau dari Fakultas Hukum sendiri itu penyuluhan kita itu dilaksanakan di kantor desa Sumber Mulia, dan situ kita sasarannya masyarakat. Dan kebetulan penyuluhan ini kita ambil dari sisi perdata yaitu waris. Waris. Karena kebanyakan masyarakat Sumber Mulia itu ketika penanganan hak tentang waris itu masih ada istilah adat, dan masyarakat itu tidak tahu tentang perspektif hukum yang ada di Indonesia. Jadi kita itu makanya ada penyuluhan di Desa Sumber Mulia itu biar masyarakat nih tahu ternyata masalah penanganan waris nih ada perspektif hukumnya gitu. Jadi baiknya agar memang tidak terjadi kisruh betul. Anggaplah teman-teman dari Fakultas Hukum kan bisa ngasih informasi nih ya, betul. Biar masyarakat juga bisa mengerti terkait itu. Nah, selain memang 3 program tadi, kalau dari pendidikan ada? Kalau dari pendidikan sendiri itu dari biologi ya. Biologi sama PBI. Bahasa Inggris. Itu sasarannya sama ke siswa SMP ya? SD. Ke SD. Ke SD Cinini, Pak. Di Cinini ya? SD Cinini itu dari PBI, bahasa Inggris itu mengajar. Betul. Nah, dari biologinya membuat taman atau revitalisasi taman, kayak memperbaiki tamannya tuh, Pak. Kayak gitu. Kalau dari PAI ada PAI? Fakultas Agama Islam. Ada, tapi itu sasarannya ke siswa juga. Siswa. Iya. Nah, dari berarti apa lagi nih yang belum nih? Dari FKM. FKM. Dari FKM kesehatan masyarakat berarti itu. Kesehatan masyarakat itu sama tentang penyuluhan kekerasan seksual. Ke sasarannya ke
siswa. Siswa. SMP. Terus dari ekonomi itu kayak packaging lah. Ya kayak langsung ke mitra. Pemasarannya gimana? Digital marketing kayak gitu, Pak. Kalau yang terakhir mungkin dari FISIP. Dari FISIP ada. FISIP ke balai desa ya. Caranya ke orang-orang desa. Aparatur desa. Dan untuk program unggulan kayak dari pihak universitas, dari LPPM itu kan ada OVOP, Profil Desa, terus SCDIS, sama One Product OVOP ya tadi ya. Nah itu alhamdulillah dari Profil Desa udah terrealisasi, udah selesai, dan produk OVOP kita adalah Simer, Pak. Jadi Simer itu singkong lumer. Jadi disingkat. Singkat. Ya, karena kita kan ya gimana lagi sih Pak, siswa gitu kan pasti mempunyai inovasi dan kreativitas yang lebih kan Pak. Siap. Jadi lah yang bikin unik aja gitu kayak gitu. Nah, dari kenapa sih kita bisa ambil singkong, karena mayoritas di situ para petaninya tuh untuk pemanfaatan lahan pekarangan kosong itu pada nanemin singkong. Jadi lah daripada singkongnya cuma sekedar dibikin biasa keripik ataupun lain sebagainya, kita bisa masuk nih di situ kayak bikin yaitu Simer, kayak dikasih coklat gitu. Berarti anggaplah ini kan mungkin tadinya singkong kan hanya mungkin direbus atau digoreng biasa ya, tetapi memang teman-teman KKN menangkap peluang bahwa memang singkong ini dapat bernilai lebih ketika itu ada di atas namakan Simer. Berarti memang sebelumnya kan memang belum ada ya Simer ini ya. Jadi ketika teman-teman datang ke situ, anggaplah Pak ini baiknya dibuat seperti ini, mungkin biar nilai jualnya juga lebih tinggi ya, seperti itu. Nah teman-teman sekalian, tadi kan sudah dijelaskan ada OVOP, terus kemudian ada SDGs, terus kemarin juga pastinya ketika teman-teman menggarap Profil Desa kan berkeliling ya ke lingkungan masyarakat. Berarti fokus target teman-teman pada saat kemarin KKN itu hanya di beberapa blok saja atau di Sumber Mulia keseluruhan? Untuk sasaran targetnya kita alhamdulillah itu hampir semua rata di beberapa blok yang ada di Sumber Mulia. Cuman masih ada salah satu blok yang masih belum kejangkau, Pak. Karena kita juga jujurnya baru tahu gitu Pak, kalau misalkan di Indramayu Bayu Barat tuh untuk kayak blok-bloknya itu jauh-jauh gitu, kayak gitu. Dusunnya di sini, bloknya di mana, balai desa kayak gitu. Jadi masih belum paham, betul kayak karena memang anggaplah ini kan Sobat Vira Lodra ini juga sebuah pengalaman baru berarti mungkin teman-teman 5 semester ini kan kuliah kan di dalam kelas ya, ataupun setidaknya kan datang hadir ke kampus, dan kemarin selama 1 bulan teman-teman diterjunkan ke masyarakat. Jadi anggaplah mungkin ada biasanya desa itu punya 13 RT, misalkan yang 12-nya ada sekumpulan, ada satu biasanya yang terpisah seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, ini kan tadi mungkin sudah di-spill nih ya beberapa aktivitas yang memang sudah teman-teman laksanakan. Nah ketika kemarin 1 bulan ke Sumber Mulia, berarti pasti ya ada hal yang menarik nih. Pasti Pak. Ya ini kan mungkin bisa coba sedikit diceritakan nih dari masing-masing nih, kemarin ketika 1 bulan di sana ada hal apa sih yang menarik di Sumber Mulia? Mulai dari Anya dulu. Sebenarnya kita tuh sebenarnya kata pepatah juga pernah bilang seperti ini ya Pak ya. Ketika kita itu hidup meskipun beda rumah, ketika dikumpulkan itu seperti keluarga, gitu kan. Nah, bahkan kita tuh di situ pasti mengenali karakteristik satu sama lain. Nah, hal yang paling saya dibilang cukup ya ada terkesannya gitu di situ ya, ada beberapa teman yang pada waktu itu ceritanya nggak apa-apa. Jadi ceritanya gini, itu tuh pas pelaksanaan selesai proker hukum. Nah di situ mungkin ya karena kan pada umumnya manusia itu bukan robot gitu, capek gitu kan. Nah ya di situ saking capeknya saya ini nggak bisa tidur. Sampai jam 4 ya? Jam 4 pagi gitu Pak. Tapi ini sih lebih ke mistis sih Pak. Enak. Ini itu sebenarnya. Nah malamnya pas malam habis maghrib kan, pas itu kan Selasa Kliwon. Nah di Sumber Mulia itu di balai desa ngadain ngaji kayak
istighosah. Istighosah bersama gitu kan. Ya sampai di balai desa tuh ya bawa rasa saya sendiri tuh kayak ada yang ngawasin anak kecil gitu. Nah setelahnya pulang ya saya mah karena orangnya yang terkena jadi saya nggak tahu apa-apa. Dan mereka tuh menyaksikan katanya saya tuh kayak macan gitu. Mungkin karena kelelahan kelelahan ya. Terus kayak halusinasi atau gimana gitu kan. Jadi efek sampingnya seperti itu, tapi nggak terlalu parah sih. Cuma sekedar berapa menit aja sudah selesai. Alhamdulillah udah kayak gitu untuk kesannya mereka. Kesannya sih. Cuma katanya tuh yang anehnya tuh katanya si anak kecilnya nih si bangsa itunya tuh pengen bermain sama saya tuh nggak peka. Jadi itu. Ya karena anggaplah ini kan teman-teman pastinya dalam sebulan ini kan menyelenggarakan aktivitas kan siang mungkin di lingkungan masyarakat, malam juga ada evaluasi. Ada perencanaan program dan lain sebagainya. Jadi anggaplah kita menjadi lelah baik fisik ataupun pikiran, sedangkan memang mungkin porsi istirahat juga berkurang Jadi anggaplah pada saat itu kita anggaplah halusinasinya mungkin agak berbeda gitu seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah baik-baik saja alhamdulillah. Nah kalau dari A sendiri nih mungkin pengalamannya seperti apa pada saat kemarin KKN? Pengalaman saya di Desa Sumber Mulia itu ya lebih ke mistis juga Pak. Udah di-spill mistisnya nih. Tapi ya nggak apa-apa, jadi cerita ya Pak. Nah sebelum kejadian si Mas ini Mas Hijau, saya sempat tidur, tetapi pas tidur ini ada yang bersuara. Itu anak kecil. Itu posisi udah jam setengah satuan. Saya sempat bangun, kok ada anak kecil jam segini. Posisi saya tidur sendiri. Ini mereka ada di luar lah ya. Ada di luar, saya posisi tidur. Saya bangun dulu. Saya sempat nih kayak seperti diam dulu lah. Ada perhatian. Nah itu saya tidur. Nah terus si Mas ini tidur lah. Ya kejadian yang tadi tuh Pak. Dan tadi tiba-tiba lompat ke saya. Berarti kejadiannya berbarengan ya. Lompat ke saya. Rekam saya. Rekam saya. Habis itu saya sendiri. Mereka pada tidur, saya sendirian yang diterkam. Saya putar balikin, terus saya meminta tolong lah kepada si ketua ya. Ini ada jadi kayak gini. Kenapa tadinya? Terus saya sama dia juga dibangun lah ya. Sebagian orang pada bangun. Sebagian bangun itu adalah ya kegiatan-kegiatan seperti aman. Aman. Nah, habis itu ya menceritakanlah tentang kejadian tadi ya. Sama warga setempat. Sedikit cair tapi ya Allahu alam lah. Ya intinya sih kepada teman-teman kemarin yang menyelenggarakan kegiatan KKN kan alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Terus kalaupun memang kemarin menemui kejanggalan ya anggaplah itu ya karena memang kita tamu di sana. Mungkin kehadiran orang baru dalam kehidupan kan ya kalau yang misalkan percaya ada alam lain ya mungkin teman-teman juga ada yang percaya, ada yang tidak seperti itu. Nah kalau Mas Ketua sendiri seperti apa tadi? Kalau saya sendiri sih Pak lebih kaget sih Pak. Lebih kagetnya ke budayanya masyarakat Sumber Mulia, khususnya di dusun Gempol, Gempol Kulon. Karena saya baru dengar bahwasanya di Gempol Kulon itu ada yang namanya pecak pati. Pecak pati. Itu kan. Nah kalau pecak pati tersebut kayak misalkan ada masyarakat ini mau hajatan. Nah pas malamnya menjelang hari H tuh ada makan-makan bareng. Jadi itu namanya pecak pati. Itu baru lihat ya, maksudnya baru denger gitu yang namanya pecak pati itu. Kayak gitu. Mungkin kalau misalkan anggaplah ke masyarakat kita kan biasanya melekat. Melekat gitu umumnya. Umumnya melekat. Tapi ini ada makan-makannya berarti. Makan-makannya itu namanya pecak pati. Dan makanannya itu adalah pedesan. Biasanya seperti itu. Kita baru dengar kan kayak ternyata kultur masyarakatnya kayak gini kayak gitu.
Nah ini teman-teman sekalian, berarti kan tadi ada program kerja yang memang telah disusun. Ada tidak yang memang teman-teman lakukan yang di luar program kerja yang telah disusun dari masing-masing program studi? Kalau untuk masalah di luar dari program prodi atau program dari pihak LPPN atau pihak Univ itu alhamdulillah kita juga bisa sampai masyarakat Desa Sumber Mulia bikin inisiatif lah Pak, membuat organisasi kayak Minggu Bersih itu ya. Nah itu alhamdulillah kita bisa memotivasi masyarakat lah ya, karena pas sebelumnya itu nggak ada program itu ya, kayak kegiatan bersih apa tuh nggak ada. Nah setelah adanya kelompok KKN dari Unwir khususnya di Desa Sumber Mulia kelompok 23 nih, jadi masyarakat pada ngeliat oh ya ternyata mahasiswa juga bersih-bersih. Masa sih masyarakat situnya nggak bersih-bersih. Jadi mulai adanya kelompok saya atau kelompok kita-kitaan pas di KKN ada inisiatif, ada penyelenggaraan Minggu Bersih di sana. Itu sampai bikin organisasinya. Nah ini mungkin teman-teman kan 1 bulan di sana kan sedikit mengetahui ya. Saya pernah dengar kalau pernah beli sesuatu di sekitar Sumber Mulia itu, tapi orangnya logatnya ngomongnya kayak orang Jawa. Iya, itu katanya kita juga ya tadi dari saya juga kok aneh gitu kan ya Pak ya. Tapi emang mayoritas khususnya Desa Gempol itu pendatang Pak. Jadi campuran ada yang dari Tegal, ya pantesan maksudnya bahasanya tuh Jawanya beda dengan kita yang dari Indramayu ya. Betul. Berarti benar ya. Iya betul. Kadang kalau di Indramayu kan, kalau misalkan saya nih reang kadang kita. Nah kalau di Sumber Mulia atau di desa di Sumber Mulia atau di Kecamatan Halgelis itu biasanya panggilnya Inyong. Sekitar Inyong. Sumber Mulia situ ya. Inyong. Sama kayak modelnya di Wanguk ya. Mungkin itu agak bertampingan sih ya, Wanguk dengan itu ya. Berarti ya. Anggaplah berarti benar. Ya di situ memang ada beberapa mungkin kelompok masyarakat yang berpindah ya ke Sumber Mulia, sehingga memang dari segi pembicaraan dan lain sebagainya lebih ke Jawa kayak ngapak ya. Iya betul. Sana ya. Nah teman-teman sekalian, ini kan berarti kemarin kelompok dari Sumber Mulia DPL-nya siapa? Kalau DPL-nya Ibu Mulia. Ibu Mulyati Visip ya. Nah teman-teman sekalian, kemarin pada saat baru hadir terus kemudian pelaksanaan program kerja dan lain sebagainya, berarti respon masyarakat ataupun pemerintah desa berarti gimana? Kalau untuk respon dari pemerintah desa sih mungkin udah tahu ya Pak ya. Karena sebelum adanya mahasiswa KKN kan otomatis ada monitoring dari pihak LPPN. Ya kan nih bahwasanya mau diadakan KKN. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri itu kayak kaget tuh, kayak shock tuh, siapa nih udah mah banyakan kan 15 orang tuh sambil bawa mobil pick up di belakang mobil pick upnya barang-barang ya, kayak mau pindahan gitu. Mau nyerbu gitu kan. Banyak, tapi dengan berjalannya waktu ya sosialisasi juga sama masyarakat bahwasanya ini saya sama teman-teman dari KKN Unwir seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah ya dengan terbuktinya program kerja berhasil semua kan otomatis itu ada keterlibatan masyarakat yang sangat membantu teman-teman ya. Kemarin ya. Kemarin poskonya berarti di blok mana? Kalau untuk posko sendiri Gempol Kulon namanya ya. Kalau Gempol Kulon berarti ya sebelah Kulon, sebelah barat ya. Dekat tetanggaan sama Kedunggung Pak. Cuma dibedain sungai aja udah. Iya. Berarti anggaplah dari yang sungai perbatasan Wanguk Hargelis itu berarti di sebelah kanannya sih. Nah, teman-teman sekalian, ini kan memang sesi kita di Mapedia Podcast kan tidak panjang, tapi memang tadi sudah banyak nih penyampaian informasi ya, keseruan ya. Anggaplah kalau tadi di sana ada dalam tanda kutip teman-teman merasakan mungkin hal-hal yang memang di luar kewajaran ya, anggaplah itu yang terpenting kita tidak diganggu dan kita juga bisa bersama-sama ya berdampingan mungkin dengan yang lain di sana, dan alhamdulillah program kerja juga bisa lancar. Nah ini untuk teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat bantu, kepada teman-teman sekalian di pada saat kegiatan KKN kemarin. Mungkin ingin disampaikan karena kan pastinya dari hukum, dari Tekom, dari pertanian ini berbeda yang terlibat bantunya untuk proses kesuksesan teman-teman penyelenggaraan KKN. Boleh disampaikan mulai dari Anya. Terkhusus Kubu Desa Sumber Mulia, terima kasih sudah memberikan fasilitas baik itu sebuah posko dan juga terima kasih sudah memberikan
dukungan baik dari mahasiswa Unwir yang ber-KKN di Desa Sumber Mulia. Terima kasih Bapak Kuku. Selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Kuku telah menerima kami sebagai anak KKN. Welcome semuanya, Pak. Terima kasih juga untuk SMP PGRI 1 Aurgelis sudah menerima kami dan memperbolehkan kami untuk melakukan proker di SMP tersebut. Kalau untuk dari saya sendiri lebih khususnya ke aparatur desa atau ke Pakunya juga, untuk Pak Taryono, makasih Pak atas diterimanya dan sudah dijamu dengan hangat selama kita ber-KKN 40 hari di sana. Terus juga dari aparatur desa alhamdulillah dari Sumber Mulia baik-baik Pak. Terus juga menerima kita dengan baik juga, menjamu kita dengan baik. Mungkin untuk lebih khususnya lagi masyarakat Gempol Kulon, khususnya Pak RT Kamal namanya Pak. Itu lebih mantap lah itu. Kalau misalkan kalau misalkan diucapin mah nggak bisa lah. Caranya kita berterima kasihnya gimana. Pokoknya the best sama Pak Kuku Kamal dari Gempol Kulon. Gitu Pak. Nah, teman-teman sekalian, ini kan semua sudah berjalan ya, anggaplah laporan juga mungkin telah disampaikan ya ke pihak LPPM. Nah, untuk Sobat Wiralodra, barangkali yang penasaran nih berkaitan dengan aktivitas yang memang telah teman-teman lakukan kemarin, bisa dibuka di IG-nya KKN Sumber Mulia ya. Karena biasanya teman-teman dari kelompok itu kan setiap hari prokernya itu kan pastinya dokumentasinya ada di sana ya. Barangkali yang penasaran, teman-teman KKN nih bener enggak sih ngadain gitu tuh ya. Ada buktinya. Ya, bisa dilihat saja nanti di akun sosial media Instagramnya teman-teman dari KKN Desa Sumber Mulia di Instagram. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini kan anggaplah sebentar lagi semester 7, semester 8 ya. Amin. Semoga dalam perkuliahan akhir ini teman-teman bisa lancar sehingga lulus tepat waktu ya. Amin. Nah, terus kemudian apa yang memang kemarin teman-teman dapatkan di lingkungan masyarakat pada saat KKN ini sebagai awal dari teman-teman memaknai kehidupan bermasyarakat yang sebenarnya. Karena mungkin kan keseharian di lingkungan keluarga dengan desa sendiri yang mungkin sudah tahu gitu kan. Kemarin selama 1 bulan kita menjadi tamu di desa orang dengan keanekaragaman mungkin kebiasaan, adat dan budayanya yang tadi juga telah disampaikan. Jadi ya ini sebagai bekal lah kepada teman-teman sekalian untuk bisa mengarungi hidup bermasyarakat selanjutnya. Untuk Sobat Wiralodra, barangkali yang belum mengikuti akun sosial media Unwir, bisa diikuti. Untuk Instagram ada di @unwir. Terus kemudian di Facebook ada di Universitas Wiralodra dan di TikTok ada di @unwir_1982 dan YouTube channel Unwir TV. Ini kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman KKN Sumber Mulia yang sudah hadir membersamai kami di Mapedia Podcast. Sukses terus untuk kawan-kawan semua ataupun rekan-rekan kelompok yang belum bisa hadir di sini. Untuk kedepannya semoga bisa lulus tepat waktu ya kepada teman-teman sekalian. Sobat Mahapedia, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.